Program Studi Pendidikan Kimia, jurusan Ilmu Pendidikan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maliku Saleh. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2023 gelombang 2. Berikut ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kimia Organik Monofungsional. Mata kuliah Kimia Organik Monofungsional merupakan mata kuliah wajib pada semester ganjil dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang berkontribusi dalam pencapaian kognitif, psikomotorik, dan efektif mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu: pertama, mahasiswa mampu menunjukkan moral dan etika yang baik dalam setiap aktivitas kampus. Kemudian, mahasiswa mampu menerapkan sikap jujur dan menghargai orang lain. Kemudian, siswa mampu bekerja sama. Kemudian, siswa mampu menganalisis struktur tata nama, sifat, dan kegunaan alkana, sikloalkana, alkena, alkuna, alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, alkil halida, amina, amida, dan kegunaan dari senyawa organologam. Sistem perkuliahan dilakukan secara luring atau tatap muka di dalam kelas. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu menggunakan metode ceramah, yaitu metode ini digunakan dalam penguatan materi untuk memberikan pemahaman tambahan kepada mahasiswa. Selain itu, pembelajaran juga menggunakan metode studi kasus, diskusi kelompok, dan pembelajaran berbasis problem seperti PBL, PJBL, Discovery, dan Problem Based Learning. Metode pengumpulan tugas dilakukan melalui Google Form, Google Drive, email, dan media sosial lainnya, serta dalam bentuk offline di mana mahasiswa mengumpulkan di meja dosen setelah jam mengajar dosen tersebut. Sistem penilaian yang dilakukan yaitu ada kuis dengan bobot 5%, tugas dengan bobot 10%, UTS dengan bobot 15%, UAS dengan bobot 20%, aktivitas partisipatif dengan bobot 20%, dan hasil proyek dengan bobot 30%. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara transparan di mana sebelum nilai diupload ke SIA atau Sistem Informasi Akademik Universitas Maliku Saleh, maka nilai akan diinformasikan terlebih dahulu melalui media online dan mading prodi dengan tujuan agar dapat memberi peluang bagi mahasiswa yang bersangkutan yang ingin memperbaiki hasil evaluasi yang telah dilakukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya. Udah sarapan semua? Sudah, Bu. Oke, karena nanti kita butuh energi banyak nih ya. Ya, Bu. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen terlebih dahulu ya. Ada yang nggak hadir? Ini Ada, Bu. siapa? Ayah sama Nazwa, Bu. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang alkana dan sikloalkana, belajar tentang gugus fungsi. Oke, masih ada yang ingat apa itu gugus fungsi? Oke, silakan. Gugus fungsi itu adalah bagian spesifik dalam molekul yang merupakan karakteristik dari sebuah molekul tersebut. Oke, jadi gugus fungsi itu merupakan sebuah karakteristik ya, ciri khas dari sebuah molekul tersebut. Oke, kemudian saya mau tanya lagi, masih ingat tentang kemarin gugus fungsi banyak, kita belajar tentang ada gugus fungsi alkohol, keton, eter, ester, dan sebagainya. Nah, saya mau tanya gugus atau rumus dari alkohol dan keton.
Siapa yang mau? Oke, silakan. Rumus dari alkohol itu ada ROH dan keton ada ROR aksen. Oke. Keton ROR aksen, sedangkan alkohol adalah ROH. OH-nya itu yang menjadi karakteristik dari alkohol tersebut. Kemudian, saya mau tanya nih, kalian masak atau catering atau makan jajan di luar? Masak kalian menggunakan apa? Kompor gas. Oke, nggak pakai kayu lagi? Nggak zaman. Oke, pakai LPG. Nah, kalian tahu kandungan atau unsur senyawa yang ada di LPG tersebut? Tahu nggak? Tahu. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan belajar tentang senyawa alkana dan sikloalkana pada hari ini. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini yaitu kalian mampu menuliskan struktur dan tata nama alkana dan sikloalkana sesuai aturan. Kemudian sifat fisik dan sifat kimia dari alkana dan sikloalkana. Kemudian kegunaan dari alkana dan sikloalkana. Nah, pertanyaan tadi akan terjawab ketika kita sudah belajar tentang alkana dan sikloalkana pada hari ini. Oke, siap? Siap, Bu. Alkana dan sikloalkana. Tadi kita belajar tentang alkana dan sikloalkana dan sikloalkana. Nah, terlebih dahulu saya mau kalian melihat video yang akan ditampilkan. Video ini berisi tentang senyawa alkana dan sikloalkana di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa kalian lihat ada batu bara, ada minyak, ada gas. Oke, silakan ditonton terlebih dahulu. Which started to fossilize them. Although fossil fuels are made in similar ways, coal is made slightly differently from that of oil and natural gas. Coal was made mainly from trees and other plants, whereas oil and natural gas were formed from organisms living in fresh water, including plants and plankton. These fossilized remains were changed by the high pressures and temperatures under the earth to form the fuels we search for and dig up today. Natural gas is often found with oil trapped between layers of rock. It is mainly methane, CH4, and is frequently used in our homes, piped underground to be used for cooking and heating our water. Coal is a valuable resource and is in great demand as a fuel for the use in power stations to generate electricity. It's also used in the production of steel and also in the manufacture of cement. Oil is especially valuable, and the reason for this is that it is actually a mixture of hydrocarbons. When oil is separated by fractional distillation, we are left with fuels useful for cars, lorries, planes, as well as chemicals used in the manufacture of a variety of different materials, including plastics. Our videos on fractional distillation may help you understand this process in which crude oil is separated. Nah, sebelumnya minggu lalu saya sudah buat daftar kelompok. Oke, satu kelompok ada 4 orang. Nah, hari ini saya mau kalian duduk berdasarkan kelompok yang sudah dibagikan minggu lalu, kemudian mengerjakan tugas atau permasalahan yang diberikan berdasarkan video dan materi alkana yang kita belajar hari ini. Oke, silahkan duduk per kelompok masing-masing.
berdasarkan kelompok? Sudah. Oke, sekarang kita belajar. Tadi sudah saya berikan pengetahuan umum melalui video tentang alkana dan sikloalkana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita mengenal tentang alkana. Alkana adalah, apa katanya di sini? Alkana adalah senyawa hidrokarbon yang seluruh ikatan tunggal atau jenuh, ikatannya tunggal atau jenuh. Kemudian semua senyawa alkana memiliki rumus CnH2n tambah 2. Oke. Kemudian ini ada struktur alkana. Ada yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari atau yang tidak kenal. Pada umumnya ada 10 deret homolog. Masih ingat tentang deret homolog? Masih ya. Oke, ada 10. Ada apa aja? Namanya apa? Kemudian ada kemudian CH3, C6, C6 apa? Heksana. C8 yang jelas hitam apa? Oktana. Oke, C10 yang jilbab pink. C10 ayo apa? Dekana. Oke, beri aplaus untuk kawan-kawan yang menjawab. Untuk pendalaman materi tentang alkana dan sikloalkana, maka kalian akan saya bagikan beberapa permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian diskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada tata nama, kemudian sifat fisik dan sifat kimia, dan kemudian ada kegunaan dari alkana dan sikloalkana itu tersendiri. Oke ya. Silahkan diskusi kelompok. Saya kasih waktu 15 menit untuk diskusi kelompok. Kemudian masing-masing kelompok nanti diacak untuk memberikan hasil atau menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian kelompok lain wajib menanggapi. Arti dari menanggapi yaitu boleh menambahkan hal apa yang belum disampaikan oleh kelompok presenter. Kemudian boleh juga menanggapi atau menyanggah mungkin ada kesilapan dari kelompok presenter. Paham? Paham. Oke, silakan kerjakan. Saya kasih waktu 15 menit. Kemudian presentasi kelompok diacak, sub materi yang sudah diberikan diskusi ke kelompok masing-masing. Oke? Kasih waktu 15 menit seperti yang saya bilang sebelumnya. Kemudian saya akan mengecek semua kelompok. Boleh ketika saya ke kelompok kalian, boleh tanya apa yang tidak jelas ya. Paham ya? Oke. Ada yang nggak jelas? Kalau misalkan ini ada di bawah, terus kalau misalkan kita taruh CH3 ke bawah bisa, jadi rantainya itu akan ini rantai terpanjang tadi jadinya rantai terpanjang seperti ini, karena kalau kita lihat dari rantai lurus ini cuma 4 ini hitungnya ada 2 kan, jadi 5, jadi 2, 3, 4, 5. Kalau di sini 1, 2, 3, 4, jadi dari sini makanya saya bilang tadi jangan sampai terkecoh. Jadi rantai lurus terpanjang ya. Kelompok apa kegunaan ya, sampai kegunaan dan sifat ya. Ada yang nggak paham? Paham ya? Kelompok ini udah sampai mana? Udah sampai tata nama yang siklo ya. Ada yang nggak paham? itu kan Bu, kita ngapain Kalau yang siklo, kalau dia cuma satu aja berarti nggak perlu pakai penomoran lagi. kalau kita pakai penomoran, kalau yang siklo itu yang mana?
Kalau yang siklo yang ada cabang, ini kan cabang, ini kan metilnya. Kalau yang ada cabang, konsep dasarnya gimana? Harus yang terdekat dengan cabang penemorannya kan. Nah, jadi kalau seperti ini gimana? Dimulai dari atas. Kenapa dari atas? Sedangkan ini Iya, dari sini aja. Berarti dari sini. ada ini ada cabangnya, di C ini ada cabangnya. Iya, Bu. Kalau kita mulai dari sudah selesai kerjanya, sudah 15 menit waktu yang saya berikan. Nah, sekarang saya mau ada kelompok yang memaparkan hasil diskusinya tentang tata nama, senyawa alkana dan sikloalkana. Nah, di sini kita bedakan aja, ada alkana yang lantai lurus dengan alkana yang lantai tertutup. Berarti saya mau, karena tadi kita perjanjiannya adalah saya acak kelompok yang presentasi, maka saya mau kelompok 2 presentasi lantai alkana yang lantai lurus, kemudian si yang kelompok 4 presentasi yang tata nama siklo alkana. Oke, siap ya? Oke, silakan ke depan karena itu perlu ditulis. Jadi tulis di papan tulis, kemudian jelaskan ke kawannya masing-masing, dimulai dari kelompok 2 ya. Oke, silakan. Satu orang perwakilan kelompok aja. Oke, siapa? Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, hal langkah pertama yang perlu kita lihat adalah menentukan rantai lurus yang terpanjang. Sini kita lihat rantainya itu 1, 2, 3, 4. Ada 4 C, dimana seperti kita ketahui di deret homolog, kalau C4 itu dia butana ya. Dan di sini ada cabangnya CH3. Kalau CH3 itu namanya metil. Lalu untuk penomoran itu kita mulai dari yang terdekat dengan cabang. Jadi kita mulai penomorannya itu dari kanan. Sehingga 1, 2, 3, 4. Cabangnya ini berada di nomor 2. Namanya itu menjadi 2 metil pentana. Butana. Apa ada pertanyaan? Oke, mungkin ada kelompok yang berbeda penomorannya atau namanya. Mungkin ada yang buat di sini 2 etil. Ada? Mungkin ada yang buat di sini 2 metil propana. Kenapa butana? Karena C-nya 4. Berdasarkan homolog namanya butana. Kenapa metil? Kenapa di sini enggak etil untuk alkilnya? Oke, karena 1 H-nya hilang 1. Jadinya CH3 namanya metil. Kalau etil C2H. Oke ya, paham untuk yang tata nama rantai alkana? Paham ya. Oke, silakan. Terima kasih. Beri aplaus untuk paham untuk tata nama yang alkana rantai lurus ya. Oke, kita lanjut untuk kelompok 4. Silakan memaparkan hasil diskusinya tentang sikloalkana. Silakan perwakilan kelompoknya.
Jadi ini adalah contoh dari sikloalkana. Jadi hampir sama kayak rantai terbuka. Dia di sini kan kalau di sini kita hitung C-nya kan. Yang di sini juga kita hitung bagian sudut-sudutnya ini. Di sini ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Kemudian setelah dapat ini kan 6 ini, berarti kita sama kayak yang tadi juga kita ambil ke cabangnya. Terus di sini kan ada dia di sini. Oh, untuk penomorannya juga dia dengan cabang terdekat. Ini kan di sini cabang pertama nih. Ini yang kedua. Ini yang pertama ini kan dia kan C2H5, berarti dia di sini etil. Kemudian yang di sini kan dia di 3, berarti dia 3 metil. Nah, dia kan ada 6 nih, ada 6. Kalau 6 itu tadi kan heksana kan. Tadi tinggal dibuat di sini sikloheksana. Sikloheksana. Nah, gitu. Oke, gimana kelompok yang lain? Apakah ada yang mau menanggapi? Mungkin ada yang berbeda? Ada yang berbeda namanya? Metil. Oh, metil. Metil bukan meti. Nggak ada ya, beti-beti ya. Nggak ada ya, beti-beti ya. Yang ada metil. Kemudian ada lagi yang mau ditanggapi? Ada kelompok lagi? Mungkin ada yang buat di sini. Yang pertama, jadi 1 metil, 3 etil, sikloheksana. Kadang ada yang buat seperti itu? Tidak ya, karena ini sudah sesuai. Untuk siklo, kenapa kita harus tulis siklo? Karena ini tata nama rantai tertutup. Oke, udah paham ya? Udah pinter kalian, dapat nanti nilai A+ semua ya? Oke, silakan. Terima kasih. Berikan aplaus untuk terima kasih sudah mempresentasikan dan sudah mengikuti semua instruksi untuk sub materi kita hari ini, alkana dan sikloalkana. Sekarang saya mau ada perwakilan dari kelompok untuk menyimpulkan apa yang sudah kita presentasi tadi tentang alkana dan sikloalkana. Kemudian ada sifat kimia, sifat fisik, kemudian ada kegunaan. Jadi ada yang mau menyimpulkan siapa? Oke, silahkan. Jadi kesimpulannya sifat yang ada di alkana itu yang pertama ada sifat fisik dan kimia. Sifat fisik alkana yaitu nonpolar dan tak larut pada air. Yang kedua mudah larut pada larut organik. Dan sifat kimia alkana itu sukar bereaksi dengan senyawa polar dan senyawa ion lainnya. Kemudian bersifat jenuh dan semua ikatannya merupakan ikatan kovalen sempurna. Oke, baik. Terima kasih. Beri aplaus. Ada yang mau menanggapi tentang kesimpulan yang sudah disampaikan oleh perwakilan kelompok 4? Nggak ada? Nggak ada. Kemudian saya mau ada satu orang lagi yang menyimpulkan. Siapa? Dari kelompok 5, oke. Silahkan menyimpulkan. Baik, saya akan menyimpulkan apa kegunaan alkana ini. Dari metana sebagai bahan bakar untuk memasak seperti H2, HCN, propana sebagai komponen utama yaitu gas LPG, butana dan oktana sebagai bahan bakar kendaraan. Ya, oke. Kalau nggak ada bahan bakar, berarti kesimpulannya apa? Alkana itu sangat banyak ada di kehidupan sehari-hari. Yang paling banyak kalian gunakan adalah memasak dan transportasi. Nah, selain itu untuk kecantikan kayak pembersih kuku itu juga termasuk salah satu bagian dari kegunaan si alkana. Oke, jadi harus cinta ya sama alkana, harus cinta dengan kimia organik monofungsional karena sangat banyak kita menggunakan turunan-turunan dari senyawa organik untuk kehidupan sehari-hari. Yang mau ditanyakan, semoga kalian betul-betul sudah paham ya, bukan paham-pahaman. Paham ya? Kemudian untuk pertemuan berikutnya, saya mau kalian menyelesaikan
ada beberapa soal latihan ya. Ini dikumpulkan minggu depan. Soal latihan tentang struktur alkana. Nah, yang pertama ini ada buatlah struktur senyawa alkana dari poin 1 sampai 9. Ini berarti ada namanya, kalian harus menuliskan struktur dari si alkana tersebut. Kemudian berikutnya ada berikan nama senyawa-senyawa di bawah ini. Ini strukturnya udah diketahui, kalian harus menuliskan nama-nama dari struktur alkana ini. Sudah ada yang memberikan kesimpulan tadi ketika kita berdiskusi. Alhamdulillah diskusi kita lancar dan kalian dapat memahami tentang alkana dan sikloalkana, baik itu kegunaan, sifat, dan struktur dan tata nama dari senyawa alkana dan sikloalkana. Nah, alkana itu merupakan senyawa hidrokarbon jenuh yang ikatan kovalennya sempurna tadi ya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari dia terdapat di bahan bakar, LPG, kemudian apa lagi tadi? Minyak, batu bara dan sebagainya ya. Kemudian kita udah kenal di sini tentang deret homolog. Ada mulai dari apa? Metana sampai kita kenal tadi yang sampai 10 apa namanya? Dekana. Oke, sudah paham ya tentang alkana dan sikloalkana ya? Oke. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang alkuna dan alkena. Nah, saya mau kalian buat sebuah ringkasan tentang tata nama, struktur, kegunaan, sifat fisik dan sifat kimia dari alkena dan alkuna. Kemudian nanti minggu depan kita akan diskusi kelompok lagi untuk menyamakan persepsi dan membahas tentang apa yang belum kalian paham. Oke, paham instruksinya? Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Saya kasih applause untuk kalian yang sudah bekerja sama untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita udah kenal di sini tentang deret homolog. Ada mulai dari apa? Metana sampai kita kenal tadi yang sampai 10 apa namanya? Dekana. Oke, sudah paham ya tentang alkana dan sikloalkana ya? Oke. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang alkuna dan alkena. Nah, saya mau kalian buat sebuah ringkasan tentang tata nama, struktur, kegunaan, sifat fisik dan sifat kimia dari alkena dan alkuna. Kemudian nanti minggu depan kita akan diskusi kelompok lagi untuk menyamakan persepsi dan membahas tentang apa yang belum kalian paham. Oke, paham instruksinya? Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Saya kasih applause untuk kalian yang sudah bekerja sama untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.